Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Naima. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Stikes Kuningan, jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat di Departemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau K3. Jadi kali ini saya akan membahas atau mereview salah satu jurnal tentang sistem pengolahan limbah padat di industri pengolahan padi di Desa Sukaharjo 2, Kecamatan Sukaharjo, Kabupaten Pringsewu yang disusun oleh Faisal Abdul Aziz dan kawan-kawan. Ya baik, kita langsung saja ke pembahasannya. Jadi, definisi limbah padat pertanian adalah limbah pertanian yang dihasilkan dari limbah prapanen, panen, dan pasca panen, maupun industri pertanian yang mempunyai bentuk padat atau bisa dipegang. Limbah ini sangat banyak dihasilkan dari pertanian. Untuk macam-macam pengolahan limbah padat dapat didasarkan pada beberapa kriteria, yaitu didasarkan pada proses terjadinya, sifat, jenis, karakteristik dari limbah padat tersebut. Penggolongan limbah padat tersebut perlu diketahui sebagai dasar dalam penanganan serta pemanfaatan dari limbah padat tersebut. Dari proses terjadinya limbah padat dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, limbah padat alami. Limbah padat alami adalah limbah padat yang berasal dari proses alami. Dan yang kedua, limbah padat non-alami adalah limbah padat yang berasal dari segala aktivitas hidup manusia. Selanjutnya, karakteristik limbah padat menurut Irsham 1992 dalam estimasi 2006, limbah padat berdasarkan karakteristiknya dapat digolongkan sebagai satu. Garbage merupakan limbah padat yang dihasilkan dari rumah tangga, hotel, dan restoran. Yang kedua, rubis merupakan limbah padat yang dapat dibakar seperti kertas, kayu, dan limbah padat yang sukar terbakar seperti kaca atau kaleng. Yang ketiga, ases merupakan limbah padat dari hasil pembakaran industri maupun rumah tangga dalam bentuk abu. Yang keempat, street sweeping merupakan limbah padat yang dihasilkan dari pembersihan jalan, terdiri dari daun-daunan, kertas, kotoran, plastik. Yang kelima, dead animal, yaitu limbah padat berasal dari bangkai binatang yang mati. Yang keenam, abandoned vehicles, yaitu limbah padat yang berasal dari bangkai mobil maupun motor bekas, beca, atau sepeda. Yang ketujuh, limbah padat industri merupakan limbah padat yang dihasilkan dari berbagai jenis industri, diantaranya industri cat, industri gula, dan industri makanan. Limbah padat khusus merupakan limbah padat yang mengandung bahan berbahaya beracun seperti limbah padat radioaktif. Selanjutnya, untuk proses pengolahan padi terdiri dari dua, yaitu yang pertama, pengupasan kulit gabah menjadi baras pecah kulit atau BPK, dan yang kedua, penyusuhan baras pecah kulit aleron yang dihilangkan. Tujuan utama dari proses pengolahan padi adalah menghasilkan beras giling. Dedak merupakan hasil sampingan yang diperoleh dari proses penggilingan padi dari lapisan luar beras hasil pemecah kulit dalam penyusuhan. Dedak padi jika dilihat dari kandungan gizinya mempunyai potensi yang sangat besar untuk penyediaan bahan pakan ternak ruminansia seperti sapi Bali maupun ternak non-ruminansia. Salah satu keuntungan dari penggunaan bahan pakan asal limbah tanaman padi adalah tidak bersaing dengan manusia. Menurut Tangan Jajak 1991,
Penggilingan merupakan proses pelepasan sekam dari beras, pelepasan dan pemisahan bagian-bagian butir padi dari struktur butiran gabah. Bagian yang akan dilepaskan adalah palea, lema, dan glume. Seluruh bagian tersebut dinamakan kulit gabah atau sekam. Sebagian besar gabah yang dimasukkan ke dalam mesin pemecah kulit atau husker akan terkupas dan masih ada sebagian kecil yang belum terkupas. Kita lanjutkan ke studi kasus. Desa Sukaharjo II mampu memproduksi padi sebanyak 19.437,5 kg per hari. Proses penggilingan padi menghasilkan biji beras utuh 55%, biji beras patah 15%, kulit atau sekam 20%, dan dedak padi presentasinya sekitar 10% dari satu kali penggilingan padi. Waris 2006. Penggilingan merupakan proses pelepasan sekam dari beras, pelepasan dan pemisahan bagian-bagian butir padi dari struktur butiran gabah. Bagian yang akan dilepaskan adalah palea, lema, dan glume. Seluruh bagian tersebut dinamakan kulit gabah atau sekam. Sebagian besar gabah yang dimasukkan ke dalam mesin pemecah kulit husker adalah akan terkupas dan masih ada sebagian kecil yang belum terkupas. Butiran gabah yang terkuras akan terlepas menjadi dua bagian, yaitu beras pecah kulit dan sekam. Dedak padi adalah bahan pakan yang diperoleh dari pemisahan beras dengan kulit gabahnya setelah proses penggilingan padi. Dedak merupakan hasil ikutan dalam proses pengolahan gabah menjadi beras yang mengandung bagian luar yang tidak tebal, tetapi tercampur dengan penutup beras. Hal ini mempengaruhi tinggi atau rendahnya kandungan serat kasar dedak, menurut Parakasi 1999. Sebagian bahan makanan asal nabati, dedak memang limbah pengolahan padi menjadi beras. Oleh karena itulah kandungan nutrisinya juga cukup baik. Kandungan protein dedak halus sebesar 12-13% dengan kandungan lemak cukup tinggi yaitu 13%. Serat kasar yang dikandung cukup tinggi yaitu sekitar 12%. Kandungan protein kasar dedak 13,8%. Berdasarkan penelitian di Desa Sukaharjo II, diperoleh produksi limbah asal tanaman padi berupa dedak sebesar 82,65 ton per tahun. Produksi dedak padi berdasarkan bahan kering adalah 69,42 ton per tahun. Sampel dedak pada penelitian ini berasal dari 3 pabrik penggilingan padi yang ada di wilayah Desa Sukaharjo II, Kecamatan Sukaharjo, Kabupaten Pringsewu. Untuk komentar jurnal ini, yaitu Desa Sukaharjo II mampu memproduksi limbah asal tanaman padi Oryza sativa berupa limbah dedak atau jerami cukup tinggi. Tingginya produksi limbah pertanian maupun perkebunan yang dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak di Desa Sukaharjo II dapat dan memungkinkan banyaknya satuan ternak atau unit ternak yang dapat ditampung di lahan tersebut. Kesimpulannya adalah Desa Sukaharjo II, Kecamatan Sukaharjo, Kabupaten Pringsewu mampu memproduksi limbah tanaman padi berupa jerami dan dedak sebanyak 750.957,4 kg per tahun. Total produksi limbah tanaman memiliki kapasitas tampung sebesar 371 UT. Asumsi penggunaan jerami padi sebagai pakan adalah 40% dan dedak padi sebagai pakan 50%. Baik, sekian yang dapat saya bahas tentang jurnal pengolahan limbah padi pada industri pengolahan padi di Sukaharjo. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.